Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada kabar yang sangat penting bagi tenaga honorer non-ASN yang berada di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahwasanya sebentar lagi bakal ada pendataan ulang tenaga honorer. Bagi mereka yang memenuhi syarat, maka bakal dimasukkan ke database BKN non-ASN. Oleh karena itu, ada beberapa berkas ataupun dokumen yang harus disiapkan oleh para tenaga honorer. Dan pendataan ini berlaku untuk umum. Tenaga honorer yang memenuhi kriteria atau persyaratan bakal diikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK. Penasaran dengan berkas apa yang harus disiapkan oleh tenaga honorer dalam pendataan di bulan Agustus maupun September ya? Dan berikut ini adalah berkas ataupun dokumen yang harus disiapkan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya seperti ini. 6 dokumen ini harus disiapkan untuk pendataan honorer. Seluruh pegawai non-ASN perlu tahu. Ini merupakan berita baru 1 Agustus 2022. jpnn.com. Pemerintah akan melakukan pendataan honorer. Pendataan ini berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali. Dalam surat edaran Menpan RB nomor B/ISII/M/SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli yang ditandatangani pelaksana tugas Menpan RB Mahfud MD itu memuat 2 lampiran. Untuk lampiran yang pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dan lampiran yang kedua adalah tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan ex honorer kategori 2. Nah, jadi ini pendaftaran honorer ini khusus mereka yang berada di instansi pemerintah ya. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen, lampiran itu harus diisi oleh BKD dan bukan oleh masing-masing honorer. Jadi pendataan honorer ini dalam mengisi lampiran itu bukan diisi oleh honorer masing-masing ya, melainkan oleh BKD kabupaten kota setempat. Namun dalam lampiran itu disebutkan sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh honorer. Nah, berikut ini adalah beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh tenaga honorer. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau NIK ya, non-ASN atau ex honorer kategori 2. Kalau untuk NIK mudah ya, dalam KTP ada, dalam KK juga ada. Kemudian untuk nomor 2 adalah nomor kartu keluarga tenaga non-ASN atau ex honorer kategori 2. Nomor 3 adalah nomor peserta ex honorer kategori 2 yang dimiliki pada tahun 2013. Jadi saat tes ya di tahun 2013, maka para tenaga honorer kategori 2 pasti memiliki nomor peserta. Kalau lupa ya bisa menanyakan langsung ke BKD ataupun distrik kabupaten kota setempat. 4 adalah ijazah pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau ex honorer kategori 2.
5. SK jabatan dari awal bekerja hingga terakhir. 6. Bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Dan admin akan meringkasnya ya supaya tidak terlalu panjang. Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, kata Mahfud. Dia menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria itu. Dan kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian, kriteria yang kedua adalah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk pusat dan APBD untuk instansi daerah. Di sini lebih dijelaskan lagi ya. Jadi bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga, tegas Mahfud. Kriteria yang ketiga adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kalau di sekolah ya oleh kepala sekolah. Untuk kriteria keempat telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi SK-nya terhitung masa kerja 1 tahun ya, 30 Desember 2021. Jadi kalau menurut admin SK pengangkatannya berarti 1 Januari ya 2021. Ini minimal 1 tahun ya. Kalau lebih ya lebih bagus lagi. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Ya, dalam video sebelumnya ya admin telah membahas bahwasanya pendataan honorer ini ada hubungannya dengan penghapusan tenaga honorer ya yang akan mulai dilaksanakan pada 28 November 2023. Jadi sekarang ini honorer sedang didata, nanti pemerintah punya database tenaga non ASN ya di BKN ini ada berapa ratus ribu, mungkin bisa juga juta ya kalau memang tenaga honorernya banyak. Nah, mereka yang masuk kriteria bisa masuk menjadi CPNS maupun PPPK, dan bagi tenaga honorer yang tidak masuk kriteria mungkin saja bakal ada kebijakan lain, apakah masuk ke outsourcing atau masuk menjadi PPPK tetapi secara bertahap, atau mungkin melalui dengan kebijakan lain misalkan diskresi atau apa ya. Dan kita hingga saat ini belum tahu ya kebijakan apa yang bakal dikeluarkan oleh pemerintah ketika selesai pendataan honorer tahun 2022 yang paling akhir itu adalah 30 September 2022. Semangat terus ya para tenaga honorer, admin doakan semoga semuanya diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.